Sekali lagi shalom. Kurang keras, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik-baik ya? Baik. Selamat pagi, selamat datang di Persekutuan Doa PDWKK Santa Teresa Avila, Paroki Santo Yakobus, Citraland, Surabaya. Mari kita segera mulai. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita mengalami pergumulan seolah-olah doa kita tidak terjawab. Sekali lagi saya katakan, seakan-akan doa kita tidak terjawab. Tapi melalui persekutuan doa hari ini yang bertemakan tetap percaya walaupun doa kita tidak terjawab, kita belajar mengetahui bahwa Allah dan Tuhan kita adalah baik adanya. Walaupun jawaban doa kita bukan ya ataupun sekarang, ya. Jadi kita belajar, sama-sama belajar bahwa Tuhan kita tetap baik. Sekalipun doa kita belum dijawab ya atau sekarang. Seperti seorang pemazmur pernah mengatakan begini, berapa lama lagi ya Tuhan? Di Mazmur 13 ayat 2. Kita pun sering berpikiran seperti itu. Maka sesuai juga dengan 2 Korintus 5 ayat 7, bahwa kita hidup dengan iman. Sebab kita hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Jadi yang setuju katakan amin. Amin. Maka kita berani mengatakan bahwa kita iso ora iso, kudu iso. Amin. Mari saya undang Anda untuk berdiri. Bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian ini. Pujian ini memang terasa seperti baru, tapi sebenarnya lagu lama ya. Maka saya ulangi sedikit supaya Anda semua mengingatnya. Kasih nada dasar. Tirukan saya ya. Lai. Sebentar, singer gak perlu nyanyi ya, tapi gaya. Jadi tunjukkan gayanya supaya umat tahu bahwa nyanyinya seperti saya, gayanya seperti mereka. Oke? Setuju? Oke. Lai. Gampang ya? Langsung musik ya? Oke, musik. Langsung gaya. Lai. Sekali lagi. Gusti sing beresi, percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung,
Ada beberapa yang masih belum menari, ada juga yang belum tersenyum bahkan. Ya, ayo kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, karena kita harus bersukacita. Sekali lagi, lay. Sing beresi, percaya saja, jangan menyerah, bersukacita. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacita. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat. Siapa yang hebat? Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus pasti menang. Sekali lagi. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yeah. Haleluya. Kita berikan kemuliaan sekali lagi kepada Allah Tuhan kita, karena Dia hebat, karena Dia ajaib. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan. Inilah saatnya bagi kita semua untuk menaikkan syukur, karena Tuhan baik. Tuhan beserta dengan kita apapun keadaan kita. Terkadang memang terasa Dia belum menjawab semua doa kita, tapi ketahuilah, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Baik, kita awali persekutuan pada pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Namun kami hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Namun kami merasakan selama ini beserta dengan-Mu, beserta dengan penyertaan-Mu, semuanya berjalan dengan sempurna. Walaupun kami tidak atau kurang peka untuk merasakan bahwa itulah yang Engkau ingini yang terjadi di dalam kehidupan kami. Namun terima kasih Tuhan, karena semuanya berjalan dengan baik. Dan kami dalam keadaan yang tidak kekurangan sesuatu apapun sampai dengan saat ini. Bapak terima kasih, Engkau seringkali memberikan apa yang tidak kami pinta, apa yang tidak kami pikirkan sekalipun. Oleh karenanya saya bersyukur, kami semuanya bersyukur kepada-Mu. Mari saudaraku, kita naikkan syukur kita melalui pujian ini. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan,
Kau sediakan dalam hidupku. Oh, terima kasih. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Naikkan syukur. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah Dan lebih berharga. Katakan sekali lagi, lebih dari segalanya Tuhan. lebih dari yang telah ku minta, lebih dari Yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh, terima kasih. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita bangkit berdiri, naikkan syukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada Bagiku, ku bersyukur padamu, aku bersyukur Tuhan, Kau Tuhan Kau Tuhan yang yang baik, mengasihiku. bahkan sangat baik. Kau jadikan hidup ini lebih indah Dan lebih berharga. Mari sekali lagi naikkan syukur. bersyukur padamu, Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau Tuhan Kau Tuhan yang mengasihi kami semua. mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup
jadikan hidupku berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi katakan, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, kau jadikan hidupku lebih berharga. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertaiku semenjak pagi hari tadi, sehingga aku boleh sehat, aku boleh menjalani hidup keseharian ini dengan baik, bahkan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk menaikkan syukur, silakan berkatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau yang terus setia mengasihi kami di saat kami tidak menjauh daripadamu sekalipun. Engkau tetap setia, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih
Terima kasih Tuhan. Engkau begitu mencintai kami. Betapa dalamnya kasih-Mu, betapa luasnya kebaikan-Mu, sehingga kami patut untuk menaikkan pujian ini. Mari kita semuanya bersukacita untuk menaikkan pujian ini. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. indahnya Yesus. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, Indahnya oh Yesus Tuhanku. berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami. Karena Engkaulah satu-satunya yang begitu peduli terhadap kami. Terimalah penyembahan kami Tuhan melalui pujian ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali
saatnya Tuhan kami sungguh jauh dari Engkau, bahkan merasa bahwa doa-doa kita tidak Engkau dengarkan, bahkan Engkau tinggalkan kami. Namun dengan iman kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sungguh tidak pernah ingkar janji. Engkau berjanji untuk menyertai kami semuanya sampai dengan akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami akan menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu Tuhan, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Umat saja yang menyanyikan sampai akhir, sampai sampai akhir. Kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ku mau setia padamu Tuhan, bukan sebakau Tuhan, hanya Kau saja yang kan ku sembah, yang kan ku sembah selamanya sampai akhirnya. Tetap mengasihimu, Kau ku sembah, Kau
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau pada pagi ini kami boleh datang, tidak terhalang datang ke tempat ini. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan setelah kami melalui sepekan aktivitas sepanjang hidup kami. Kami rindu memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu dalam dekapan-Mu Tuhan. Satu hal kami ingin tetap setia kepadamu. Apapun situasi hidup kami saat ini. Kami mau persembahkan seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Sehingga sabdamu boleh masuk di dalam relung hati kami yang paling dalam. Boleh kami pahami dan kami mampu lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada setiap kami saat ini Tuhan. Kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa. Semua doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Kristus. Kok sudah dicangkul sama Pak Utomo ya? Kok masih lemes? Apa kabar semuanya? Nah, itu baru mantap ya. Sebelumnya saya perkenalkan lebih dahulu, nama saya Maria Christine Kesumajaya Namal. Hai. Saya dari Paroki Gembala yang Baik ya, Jemur Handayani. Masih aktif bekerja sebagai pengusaha valuta asing, money changer ya. Kemudian juga sebagai masih aktif sebagai juga sebagai pengusaha Depot Empal Kuali Surabaya. Resepnya warisan ibu mertua. Siapa yang masih punya ibu mertua? Oh sudah punya. Kalau kemarin pagi saya ngisi di sini di Pudokorman, yang punya ibu mertua hanya beberapa orang ya yang masih itu dapat berkat karena usia yang panjang, di usia lansia masih punya ibu mertua. Kalau hari ini ternyata wajahnya juga masih wajah yang sterk ya, maksudnya masih pejuang-pejuang di dalam melewati kehidupan. Kalau yang masih punya ibu mertua, prosesnya ya sejak hari ini kalau memang masih punya relasi yang kurang baik, tentu saja setelah dengarkan firman ini kita akan menemukan satu kunci untuk memenangkan salah satunya ya. Seluruh kehidupan kita salah satunya adalah hubungan relasi dengan keluarga termasuk mertua ya. Dan perjuangan kita ini tidak akan pernah sia-sia kalau kita fokus kepada Tuhan untuk mendengarkan langkah-langkah tuntunan, karena setiap pribadi mertua, setiap pribadi juga beda penyelesaiannya ya, pendekatannya. Maka kita selalu butuh Roh Allah untuk bisa memimpin kita ya. Kalau kita sudah jadi pemenang dengan mertua saya, maka seluruh hartanya akan diwariskan kepada menantunya. Setuju? Bukan cuma hartanya saja, korek semua seluruh kepandaian ya, termasuk warisan resep-resep mertua saya dari emaknya ya, itu juga sampai kepada saya menantunya. Padahal anak-anak angkatnya, anak kandungnya tidak semua dapat resepnya. Itulah kemenangan kita sebagai murid Yesus, selalu jadi pemenang. Kemudian pelayanan saya sebagai salah satu pengajar di SEP, juga sebagai pewarta sabda awam ya. Juga sebagai pengajar jenjang, kemudian juga pernah menjadi pendamping MDUI. Ini ada juga beberapa yang masih muda, pelayannya juga muda luar biasa. MDUI itu adalah masa depan untuk Indonesia. Jadi pemuda-pemuda, anak-anak yang lulus SMA berprestasi tidak mampu
maka mendapatkan beasiswa untuk belajar di negeri Cina ya, tentu saja dengan takaran-takaran, dengan pemilihan yang selektif. Nah, sebagai anak Yesus, anak Tuhan, kita harus jadi pemenang, kita pasti menjadi orang-orang yang terpilih di mana saja kita berada. Kemudian untuk temanya yaitu tetap percaya walau doa belum dijawab. Kira-kira ibu-ibu, saudaraku terkasih, doa yang belum dijawab biasanya itu berkaitan dengan apa? Dengan dosa. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita nggak cerita tentang dosanya ya. Memang semua itu dalam keadaan dosa. Apa yang membuat kita tuh kehilangan fokus kita ya? Sehingga doa terasa lelah. Bicara sama Tuhan seolah-olah tidak didengar, capek berlutut ya. Akhirnya menutup diri, meninggalkan segala aktivitasnya. Bahkan komunitas pun juga ditinggalkan. Kira-kira apa itu? Pergumulan apa? Halo? Penyakit ya. Sakit gak sembuh-sembuh ya. Sakit satu belum selesai tuh keluar yang lainnya lagi ya. Sampai akhirnya kenapa kok begitu banyak penyakit yang harus aku terima Tuhan. Apalagi urusan rumah tangga, komunikasi ya yang tidak pernah sejak menikah, pacaran dulu tapi juga gak pernah selesai sampai tahun saat ini ya. Relasinya juga belum. Apalagi pekerjaan, kehilangan pekerjaan ya. Berdoa sepanjang muda, kerja kuliah sesuai, ternyata setelah lulus tidak bisa sesuai dengan disiplin ilmunya ya, putus asa. Jadi ternyata yang membuat kita jauh dari Tuhan, fokus kepada kehidupan abadi, tidak bisa memaknai ya, maksudnya akan rahmat pembaptisan kita itu ternyata adalah situasi hidup kita. Maka kita perlu datang dalam satu komunitas untuk apa? Mendapatkan menjadi pemenang. Situasi hidup apapun kita tidak kehilangan fokus kita. Kenapa? Karena seluruh doa-doa kita itu hanya sebagai reward, hadiah dari Tuhan. Ya, hadiah dari apa? Nanti saya akan berikan contoh-contoh pengalaman hidup saya. Kenapa dikatakan sebuah hadiah? Karena sering saat kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada tuntunannya di dalam melewati setiap masalah kita, ternyata Tuhan berikan satu rencana yang indah. Dan kita tidak mampu mendengar walaupun Tuhan berteriak. Kenapa? Karena kita kehilangan fokus hidup kita. Ya. Nah, tema hari ini tetap percaya walau doa belum dijawab. Ya. Sejak kita mulai kecil, kita sudah diajarkan kalau ada masalah datang pada Tuhan. Ini pengajaran yang kurang tepat. Kalau ada masalah datang pada Tuhan. Ini yang saya alami sejak kecil dari kedua orang tua saya. Saya nggak tahu ya betul apa enggak pengalaman Bapak Ibu. Tapi itu yang saya pahami sampai saya dewasa, sampai tua saya baru mengerti. Ternyata doa itu bukan sekedar datang pada Tuhan untuk persoalan, tetapi adalah sebuah relasi. Nah, slide-nya nggak jalan ya? Tolong dibantu. Kalau kita baca di dalam kunci ya, ini saya ambil dari salah satu kutipan di dalam kitab Roma 12 ayat 12 ya, kunci kemenangan salah satunya ya, kunci kemenangan dalam kehidupan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Coba kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ayat ini sering kita dengar apa enggak? Tapi dalam penjabarannya selalu dikaitkan di dalam sebuah persoalan hidup ya, secara pribadi. Padahal kalau kita mau baca secara seluruh perikop itu sebenarnya bukan cuma ini bagiannya. Kesempurnaan itu tidak bisa lepas dalam seluruh kehidupan kita yang seimbang ya. Maka kenapa di dalam BKSN Bulan Kitab Suci Nasional itu untuk metode membaca sabda Tuhan itu, metode membaca sabda itu sangat banyak ya. Metode yang dipakai di dalam BKSN Bulan Kitab Suci Nasional untuk kita ya, untuk gereja Katolik ya, itu dipilih metodenya adalah Lectio Divina. Kenapa? Karena Lectio Divina itu membaca dalam sebagian perikop ya, dibaca berulang-ulang
bersuara dalam hati, direnungkan sampai mendapatkan satu pesan secara keseluruhan sabda itu. Ya, secara keseluruhan sabda itu maksudnya Tuhan itu bicara tentang apa. Setelah itu mulai mendapatkan, dibaca lagi di dalam hati, perlahan-lahan dicerna sampai mendapatkan satu inti yang paling inti untuk saat itu, pada hari itu. Nah, inilah yang dikatakan tentang Lectio Divina. Tidak mengambil satu ayat kemudian dijabarkan sehingga pada saat kita mau melakukannya ternyata Tuhan kok aku enggak dapat ayatnya, kok enggak cocok, kok tidak saya alami, ya. Kenapa? Karena kita perlu membaca. Pengalaman itu kita harus membaca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya supaya kita tahu bahwa sabda Tuhan itu berbicara tentang apa. Ya, makanya kenapa dikatakan tentang doa saya digerakkan Tuhan untuk mendapatkan tentang ini. Supaya kita nggak baca cuma sepenggal aja bahwa ayat ini adalah pengingat untuk selalu bersuka cita. Dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, bahkan dalam situasi yang sulit. Ketiga ayat ini adalah kunci untuk mengalami sebuah kemenangan di dalam hidup. Ya, kemenangannya apa? Kalau kita di dalam divonis satu penyakit, ya, kayak saya tahun lalu divonis penyakit kandungannya ada miumnya, ya. Kemudian lututnya ini kena level sudah OA levelnya 3. Kalau enggak dijaga satu level naik ke level 4 harus operasi ganti lutut. Periksa jantungnya ada penyumbatan pasang ring, ya. Kita mengalami karena saya mulai kecil sudah dalam satu penderitaan yang tidak henti-hentinya sehingga menjadi satu tawar. Tawar itu punya kemampuan mengolah seluruh masalah hidup ini dengan apa? Dengan kekuatan yang di luar kita pikirkan. Ternyata mampu bertahan, ya. Jadi kemampuan kita bertahan itu karena kita sering sekali menghadapi persoalan hidup dan kita tidak lari. Ya, tapi kita tetap menghadapi, tetap masuk ke gunung Tuhan langkah demi langkah, tidak menghindari gunungan batu. Itu yang ternyata membawa kepada kita satu kemenangan. Hari ini, pagi ini yang hadir, kita mau temukan satu kunci kemenangan dalam seluruh persoalan hidup kita. Maka waktu saya divonis seperti itu, teman-teman doa, komunitas menangis, datang ke tempat saya minta perminyakan sebelum berangkat ke Pineng. Dia berdoa setengah mati, saya diurapi dengan nangis setengah mati, seolah-olah saya itu mau meninggal. Ya, saya sampai heran, loh kok saya ditangisi seperti ini gitu loh ya. Padahal saya ini sudah masih dianalisa, diperkirakan, masih butuh lagi pemeriksaan secara detail untuk memutuskan. Tapi karena di negeri orang saya butuh. Saya tidak mau kehilangan kesempatan, saya harus minta Romo perminyakan sebelum saya berangkat. Penyerahan diri saya, ya, punya satu harapan kepada Tuhan. Supaya kalau ada apa-apa tidak ada malpraktik kesalahan dari manusia. Tetapi saya dalam kontrol Tuhan apapun. Begitu saya ditangisi, saya ini digerakkan Tuhan, ternyata saya ini didatengin, bukan didoa, ditangisi setengah mati, ternyata saya yang mendoakan, dia yang datang. Ya, kenapa? Karena saya sudah belajar, sudah terima kuncinya. Saya bilang, Ibu kenapa menangisi saya? Saya ini loh nggak apa-apa kan gitu ya. Memang saya diperkirakan ada 2 benjolan kanker payudara yang diperkirakan ganas dan harus biopsi. Tunggu waktu 1 minggu untuk bisa hasilnya ini, dan kalau saya pulang 1 minggu itu bisa reaksi, kalau ganas itu bisa kemana-mana. Saya sudah sering dengar dari dulu sebelum saya tahu kalau saya ada sakit kan ya. Tapi begitu saya dengar itu ternyata memutuskan sebuah keputusan biopsi atau tidak, ternyata itu ya nggak gampang. Ya. Kalau masalah datang kepada diri saya, diri kita pribadi, baru kita mulai fokus, nggak berani melangkah. Kenapa? Karena langkah ke depan keliru, ke kiri keliru, ke kanan keliru, ke belakang juga keliru. Mana yang betul? Hanya Tuhan yang bisa bertolong kita yang betul mana. Nah, saat itulah Tuhan kasih satu hikmat kepada saya. Karena saya belum pernah ditangisi seumur hidup saya. Takut kalau saya itu mati. Saudaraku, kalau kita punya komunitas itu dicinta seperti itu. Kalau saya terima sakramen perminyakan, begitu teman datang dicintai, saya rasa Tuhan, siapakah aku ini?
Ya, sahabat-sahabat saya di lingkungan saya menangisi saya. Padahal belum meninggal, belum sakit, belum masuk rumah sakit. Sudah ditangisi seperti itu. Kenapa? Karena cinta dalam komunitas. Maka Tuhan kasih satu hikmat sama saya. Ibu, kenapa menangis? Ya, kematian itu baru saya yang mengerti. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi umat Kristiani. Kematian itu adalah sesuatu yang kita nanti untuk persiapan hidup rohani kita sejak kita lahir sampai hari ini. Untuk apa? Untuk ketemu dengan mempelai. Ketemu dengan Yesus. Ya, berapa banyak orang yang mau meninggal. Tadi teman saya mau ke sini, aku harus pulang karena nanti dia ketua lingkungan, ada lingkungannya yang meninggal ya. Berapa banyak orang yang persiapan hidupnya punya foto. Fotonya yang dipersiapkan saat kita ada di Adiasa. Fotonya yang memang pantas ditaruh untuk ketemu dengan mempelai. Sering foto itu sukanya foto lagi, ya toh. Lagi apa, tidak cocok bajunya, tidak cocok segala macam. Kenapa? Karena meninggalnya dia nggak pernah persiapkan. Kita ini perlu mempersiapkan bukan cuma kehidupan rohani tetap datang. Enggak itu, apakah kita sudah punya pas foto kita yang layak ditaruh di tempatnya peti mati? Apa kita sudah punya foto kita, baju apa yang akan dipakai? Ya, yang kita sukai. Itu yang perlu dipersiapkan. Foto-foto yang dipajang itu apakah foto-foto wisuda, foto ke Lourdes, kemana, segala macam ya. Apakah perjalanan imanmu ada di dalam foto peta itu? Apakah perisai-perisai iman kita, moto kita, apakah itu ada? Ya. Yang kita dengar ini kita persiapkan ketemu mempelai. Jadi saya katakan bahwa kita akan takut ketemu mempelai kalau kita ini belum merasa layak di hadapan Tuhan. Maka tempat kita akan di api penyucian. Jadi hikmat Tuhan itu perlu bahwa ternyata di dalam kitab Roma ini bukan cuma sekedar kehidupan rohani pribadi sendiri saja. Ternyata ini menyangkut tentang, kita baca slide berikutnya. Slide berikutnya bisa dibantu. Ya. Ternyata temanya, judul besarnya yaitu tentang nasihat hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih, dalam kebenaran Tuhan, merasakan cinta Tuhan selalu hadir dalam setiap situasi hidup kita. Itu artinya kita hidup dalam kasih Allah. Kalau kita masih merasakan bahwa Tuhan, aku ini kok dirampok ya, tangan saya putus semua sampai 3 di pedang, terus apa ini, tulangnya putus 3, nadinya putus 2. Ini saya masih ingat 2004 saya jadi siswa, terima rapot tadi malamnya. 2005 Februari sebelum Sinja saya mengalami pembantaian dirampok. Putus semua, tulangnya kiwir-kiwir 3. Ya. Tapi pada saat saya mengalami seperti itu karena saya sudah belajar setahun jadi siswa. Saya tuh Tuhan, kuserahkan seluruh jiwa. Jadi perminyakan sendiri. Kalau beberapa jam ke depan saya harus mati menghadap Engkau Tuhan, ku serahkan jiwa ragaku. Saat seperti itu mengalami mujizat, darah terus keluar semua ya. Karena 3 pendarahan, 1:30 itu siang, pompa jantung lagi kenceng-kencengnya. Tapi saya masih tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. HP-nya siapa? Alarm minum obat ini. Alarm minum obat. Ya, jadi pada saat saya menyerah diri, ternyata mengalami satu mujizat. Ya, itu adalah satu gambaran bahwa hidup di dalam kasih Tuhan itu kita perlu masuk dalam satu kehidupan seimbang. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini di dalam ayat 10, saya tidak urutkan ayatnya karena waktu ya. Jadi dikatakan bahwa hendaknya kamu saling mengasihi. Jadi kita kembalikan kepada konteks doa ini. Ya, kembalikan lagi bahwa kita ini perlu kehidupan dalam seperti ini, komunitas. Hidup menggereja. Kalau kita pandai menyanyi, ya, pandai main musik, pandai multimedia, pandai segalanya, pandai konsumsi masak segalanya. Pokoknya dibutuhkan dalam satu komunitas. Tapi kalau kita tidak bergabung di dalamnya, tidak bertumbuh di dalamnya, tidak menjadi berkat dan menerima berkat, itu berarti kita dipandang oleh gereja, tanda petik bukan gedungnya, umat.
dipandang tidak berguna bagi gereja. Jadi kita perlu apa saja yang kita alami saat ini, masalah tentang pekerjaan kita, masalah ekonomi kita, masalah kesehatan kita, masalah hal apapun kita tidak mampu berpikir sendiri. Jadi kita perlu apa? Tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari, bergabung dalam komunitas karena itu sangat bertumbuh. Tuhan bicara banyak di dalam setiap komunitas. Bukan cuma hanya di dalam firman-Nya Tuhan aja, ini cuma kecil. Tuhan bicara bahkan sejak mulai awal doa dibuka. Mulai Tuhan menyampaikan puji-pujian itu semua dalam terang Tuhan. Tuhan bicara melalui doa dan pujian penyembahan ya. Jadi dikatakan saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Jadi kalau punya relasi dengan pasangan hidupnya kurang bagus, ayat ini mulai berjalan. Dengan anak-anak gak bagus, ayat ini juga berperan. Apakah kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Mendahului berarti apa? Halo? Mengabaikan ego kita. Ya, mendahului minta maaf, mendahului bukakan pintu, mendahului pokoknya segala macam itu. Kemarin saya kalau suami saya berangkat kerja selain minta sun ya, pipi kiri kanan gitu ya. Minta sun itu tandanya minta berkat bagi kita yang mau pergi ya, yang di rumah sekarang yang nggak pernah lakukan, praktekkan nanti temukan mujizat kedahsyatannya ya. Kalau kita mulai melakukan di dalam firman Tuhan, rasanya kok izin ya, nggak pernah ngasih berkat suami, nggak pernah peluk, nggak pernah cium pipi kiri kanan, bukan cuma sekedar ciumnya, tetapi pada saat kita boleh cium pipi kiri kanan dan dahinya, itu doa istrimu sepanjang hari melindungi engkau suamiku, sampai kau pulang ke rumah kembali kepada saya. Satu kali saya lakukan pada saat mendapatkan firman Tuhan, untuk melakukan berikutnya itu malu. Memulainya tuh malu, rasanya kok ya enggak cocok, rasanya kok enggak apa gitu ya. Tapi begitu mau dilakukan, ternyata suamiku waktu berangkat pertama kali pengalaman itu dia merasakan berbeda juga ya. Ternyata sebuah ciuman istri ternyata punya kekuatan yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan kekuatannya. Saat dia ketemu sama klien yang nakal, selalu dia merasa bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Masalah bank mau dilelang gitu ya. Ternyata bisa ada jalan keluarnya. Sesuatu yang dianggap sudah 10 kali nego enggak jadi-jadi, ternyata ciuman kesuma membuat kemudahan. Ya. Itu bukan kesuma yang merangkak, tapi suami yang merasakan. Maka setiap saya kalau lagi berkebun pagi-pagi, dia mau berangkat cari non mana? Oh ya Pak, kenapa tanganku sik kotor? Sun. Nah ternyata apa? Satu kali disun minta lagi sun lagi. Berikutnya setelah itu dia tidak akan pernah berani keluar rumah, meninggalkan rumah sebelum dapat cium dari kesuma. Itu karena pengalaman iman dan apa yang dialami. Artinya apa? Bukan cuma sekedar sunnya. Dalam saat aku menyentuh kepalanya, aku peluk pipinya, pegang saya, itu ada doaku sepanjang waktu selama dia kemana saja dia pergi. Ya, jadi di sini dikatakan sebagai saling mendahului dan memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajimanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jangan malas. Wanita-wanita perkasa di dalam kitab suci itu adalah wanita-wanita yang penuh daya. Tidak melihat usia loh. Ya, tidak melihat usia. Bahkan saat suami saya ada di rumah sakit operasi di Solo, saya menunggu selama 6 hari di rumah sakit. Ya, apa yang saya lakukan? Saya bertanya sama Tuhan sebelum berangkat. Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Menghabiskan waktu bersama suamiku di rumah sakit 1 hari 24 jam selama 1 minggu. Tuhan ngomongnya apa? Pita-pitamu gelondongan ini bawaan. Loh apa maksud itu Tuhan? Ya sudah bawaan. Lihat di YouTube bikin pita bunga dari pita. Bawa lem, bawa solasi, bawa cepretan, bawa segala macam ya. Ternyata di sana saya apa? Sambil bawa lilin bikinlah selama 1 minggu. Hand buket, bunga dirangkai-rangkai sampai jadi 1 hand buket. Kok cantik ya, ternyata saya bisa ya. Saya pikir dibuat untuk siapa? Untuk ibu gurumu SMA. Ada 4 orang sisa. Akhirnya karena saya ngisi firman waktu Natal, Januari
maka itu saya persembahkan Januari. Ternyata selama 6 hari bisa dapat 4. Sampai sekarang saya suka bikin hand buket, ya toh. Untuk apa? Ya untuk orang-orang yang digerakkan perlu saya kasih sebagai ungkapan kepada Tuhan. Jadi artinya di sini dikatakan kamu ini sampai tua pun kita harus belajar nyongket. Ya ini coba ini. Ini ada, saya ini mampu beli gandul yang mahal-mahal. Banyak yang dari luar negeri yang saya dapatkan ya. Hadiah-hadiah. Tapi kenapa saya pakai ini? Apa ini? Apa ini? Oh Natal. Dari songket ya. Ini dari sekian banyak saya pasang di mobil saya. Kenapa? Karena ini melambangkan satu karya. Seorang wanita yang mau belajar, yang tidak malas, yang tidak kendor semangatnya, selalu menggali diri dan berkarya, berguna, dapat uang, dan saya simpan. Saya tidak tahu siapa yang bikin, tapi inilah sebagai ungkapan saya apresiasi kepada pribadi yang tidak malas ya. Jadi kita perlu belajar masak, belajar apa saja karena berguna. Saat kita ada di dalam satu komunitas, dipandang berguna bagi gereja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Menyala-nyala itu apa? Kita harus membangkitkan, kita yang harus menyalakan roh kita. Supaya apa? Kenapa sih ada satu, kalau di Katolik kan punya kekayaan. Doa Angelus ada jam-jamnya, ada koron. Bukan berarti terus semua didoa kabeh sampai akhirnya lupa tugasnya, bukan itu. Ya. Pilih yang mana kita merasa dekat sama Tuhan, lebih dekat melalui doa apa, itu kita pilih. Tapi jam-jam itu mengingatkan kepada kita untuk selalu apa? Semangat dan selalu menyala. Komunitas itu membuat kita, saya punya teman SMA sampai hari ini, setiap hari jam 9.15 kita akan video WA call. Ini belum ada kebetulan teman saya ya. WA call kita baca kitab suci setiap hari 5 bab bergantian. Dari Kejadian sampai Wahyu sampai hari ini. Katanya 12 orang teman SMA. Ya, bersukacitalah dan dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Ini saya garis bawah tebal ya. Kemudian berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ini ada satu pesan. Jadi kalau kita ini pernah mengalami satu masalah, sering kan kita ini mengalami kebangkrutan karena kita ditipu. Kita menolong, kita jadi bangkrut, tidak mau bayar, akhirnya kita stres, kita berdoa, selalu berdoa kepada Dia. Tuhan, semoga orang ini mau bayar hutang saya, semoga bayar hutang saya. Kita capek berdoanya seperti itu. Karena kita nggak mengerti janji Tuhan. Kalau kita sudah salah, minjami orang nggak dibayar ya, kita ngapain berdoa kepada Tuhan untuk ngatur Tuhan, biarlah Dia membayar hutangku. Kamu sampai mati, dia memang nggak mau bayar hutang, ya tetap nggak akan terbayar. Doa kita adalah doa percaya kepada Tuhan, sebuah pengampunan. Kasihan ya Tuhan orang ini, begitu saya mengalami kebangkrutan, ya sampai ratusan juta, sampai saya tidak punya apa-apa. Cara saya berdoanya salah, cara memahaminya salah. Ternyata ada hikmat, kenapa kita mau pergi ke kunci. Ini kunci seperti ini, doakan. Sakno Tuhan orang ini tak pinjemi kok tidak mau bayar, kasihan ya. Kasihan Tuhan sampai tidak ngerti, kasihan. Kita ini harusnya jadi berkat. Bukan terima berkat, kita ini jadi berkat harusnya. Nah. Berkatilah jangan mengutuk. Lagi suami bangkrut, saya bersyukur sejak waktu suami saya mengalami satu kebangkrutan selamat. 2 tahun setelah menikah ngalami kebangkrutan. Suami yang saya pilih bagaikan raja wali terbang tinggi. Ternyata ayam kampung. Terbang sedikit langsung sudah keok-keok tidak bisa bangun. Ya toh. 3 tahun makan marah tidur. Ya. Sampai saya katakan Tuhan, aku ini berjuang tidak begitu cantik, tidak pandai, tidak kaya ya kan. Cari pasangan hidup itu sampai dapetnya sampai usia tua kan gitu ya. Tapi setelah dapat ini kok saya sudah milih loh, saya milih waktu di bank itu saya jadi pimpinan, dia vendor saya. Saya pilih dia itu, kalau kita di bank itu banyak pria-pria yang manajer ya, pemilik perusahaan itu kukunya, jarinya bagus-bagus. Pakai bolpen mesh ya, pokoknya pakai berlapis-lapis gold gitu kan ya.
Tapi pada saat saya pilih, oh kayak gini nih enggak pinter kerja nanti. Duit bapaknya, perusahaannya bangkrut, enggak bisa bangun ya toh. Mami saya selalu ngomongin jangan lihat orang itu dari ininya, tapi lihat orang kemampuannya. Orang yang bisa menyandarkan hidup buat Sandra itu adalah orang yang berani kerja. Maka saya lihat suamiku ini ternyata, tapi kok umurnya cilik ya Tuhan ya. 3 tahun lebih muda dari saya, kan susah itu. Ya kan? Diuber-uber setiap hari, diapeli terus saja setiap hari. Pagi sih jam 4 sudah datang ke rumah saya sampai jam tiap hari. Ya. Ternyata dia pemburu handal. Saya akhirnya tidak mau, umurnya kok lebih muda dari saya. Tapi dibandingkan teman saya yang di atas saya 3 tahun, ternyata dia pikirnya saya lebih dewasa. Sama dia saya merasa bahwa umurnya si cilik ini ya 3 tahun di bawah saya. Tapi kok pinter setengah mati. Komputer bisa merakit, zaman dulu merakit komputer. Bajunya sampai bolong-bolong kena solder. Ya, kepeltian solder. Terus masuk gemuk gitu bisa naik tangga, naik atap-atap. Jadi saya merasa bahwa inilah laki-laki sejati kan gitu ya. Saya pilih dia, ternyata 2 tahun gembos saudara. Ternyata stres dia. Saya sempat ngomong sama Tuhan. Tapi pada saat itulah Tuhan kasih kata opportunity. Fokus opportunity di dalam Tuhan. Ini adalah kalau kita punya suami lagi bangkrut, ya, lagi penyakitnya banyak, sampai tidak bisa apa-apa. Itu kalau orang dunia namanya ciloko, rugi. Tapi di dalam kekristenan itu adalah sebuah opportunity. Kesempatan di dalam Tuhan menunjukkan janji perkawinan. Dan saya bersyukur dalam perkawinan saya, tahun ini persis 30 tahun. Perkawinan saya, badai mulai berjalan di sejak 2 tahun pada saat menikah. Pada saat itu apa yang terjadi? Saya diajari Tuhan untuk membuat bahwa itu adalah sebuah kesempatan. Coba kalau kita menikah itu, dapat orang kaya, pandai, semua tercukupin ya toh. Sampai tua, hidup kita nggak punya pelangi, nggak ada warnanya. Nggak ada warna gelap, nggak ada warna yang masih muda, sembur-sembur nggak ada. Apa yang kita mau bagikan sebagai berkat untuk membangun sebuah gereja? Membangun umat, nggak ada. Nggak ada pengalamannya. Kalau jadi pewarta cuma bisa mewartakan tok. Mengajar cuma mengajar tok, ya kan? Cuma pakai contoh dan ilustrasi. Kedalaman sebuah penginjilan itu hampir sekian persennya itu dikuasai oleh pengalaman hidup. Jadi kalau kita punya pengalaman hidup, punya masalah pekerjaan, ekonomi sampai tidak bisa makan, penyakitnya banyak, ya kan? Masalah dengan keluarga sangat besar atau apa? Itu syukuri. Kenapa? Karena kita punya modal sebelum kita menghadap kepada Tuhan untuk jadi berkat bagi setiap orang. Sakit setengah mati sampai pakai kursi roda, saya pernah mengalami kaki patah, duduk di kursi roda, belajar menghitung hari, jam demi jam sampai sore ketemu suami saya. Besok ditinggal lagi seorang diri di lantai 2. Tuhan ajar aku menghitung hariku, belajar melewatkan jam demi jam. Tuhan ajarin. Cuma ada di kursi roda, dia di tempat tidur. Kalau Bapak Ibu gak pernah mengalami tinggal di tempat tidur sekian lama, tidak pernah mengerti bagaimana membantu seorang tua yang lansia untuk bisa mengisi waktunya dengan indah. Coba di gereja, apakah tidak ada yang lansia yang mereka tidak bisa berjalan? Berapa banyak yang kepisah ekaristi yang pakai kursi roda? Pergi ke mall, banyak sekali yang bawa kursi roda dibawa ke mall. Ke gereja cuma 1 jam tidak mau, tapi kalau pergi mall bisa berjam-jam. Kenapa? Inilah kesadaran. Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami. Begitu saya baru turun dari lantai kedua, saya berangkang. Ngesot, turunnya ngesot, naiknya berangkang. Karena saya gemuk, suami saya tidak bisa gendong saya. Pergi ke gereja, begitu saya ditaruh di pintu gerbang gereja, kursi roda saya, suami saya parkir. Ternyata Tuhan tunjukkan kepada saya pengalaman luar biasa. Romo yang belum berpakaian lengkap sebelum misa, dia berlari tergopoh-gopoh seperti mengejar kasih.
Kalau di dalam surat Timotius yang terakhir bagian penutup, kejarlah kasih, kejarlah ibadah. Ini ngejar kasih. Saya bisa melihat seorang promo datang dari depan pintu gereja lari-lari, takut didului orang lain, dia langsung ambil kursi roda saya, dia dorong ke gereja gembala yang baik, dinaikkan jalan yang naik itu, tidak kuat dibantu sama tatib. Saya dimasukkan di gereja, suami saya bingung istrinya kok tidak ada di pintu gerbang gereja. Saudara, saat saya melihat Romo dari jauh, saya bisa melihat sampai menangis. Siapakah aku ini Tuhan? Yesaya 43 ayat 4a. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Romoku narik saya, dorong kursi roda saya. Berapa banyak umat di GYB yang pernah didorong kursi roda oleh Romo. Mungkin itu saat ini satu-satunya saya. Itulah cinta Tuhan. Di balik kaki saya sakit, tidak bisa apa-apa. Saya turun ngesot naik berangkang. Ternyata saya menemukan cinta Tuhan melalui kemuliaan, melalui para imam saya. Saya bisa cerita kepada orang-orang yang di kursi roda. Kalau Bapak Ibu hari ini punya orang tua, bawa ke gereja. Jangan cuma di mall saja. Jangan pernah bawa persiapan memang panjang untuk pergi ke gereja, tetapi itulah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Kemudian dikatakan bersukacitalah, berkati jangan mengutuk, bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saat kita menghadapi satu masalah yang berat, suami saya begitu bangkrut. Dia makan marah tidur 3 tahun lamanya. Tidak mau ketemu orang, tidak mau ketemu apa-apa. Kalau sudah jual ruko saya, ditungguin sampai rumput dipasangin. Saya pikir gini, ini bojoku ini gendeng be ya. Masalah orang mau dijual rumah itu tidak usah ditungguin sampai segitunya. Ditungguin dibuka tokonya dari pagi sampai besok dibuka lagi. Tapi tidak ada yang membeli, tidak ada yang tanya. Saya ini sampai pegel kok kayak gini sih. Raja Wali terbang tinggi kok seperti ini gitu ya. Tapi saat saya melihat seperti itu, saat saya pertama kali merendahkan suamiku melakukan sesuatu yang bodoh, diiklankan segala macam, kan cukup ada nomor teleponnya yang gede nanti orang baru kita datang, enggak, dia ditungguin di situ. Pagi, siang, sore, pagi, siang, setiap hari enggak tahu berapa lama. Saya sampai meleksudevinakan perbuatan suami saya. Begitu saya kesel sama dia, satu hal begitu saya bilang, Tuhan, saya tidak paham tentang sikap suami saya. Mbok kerja apa pergi kemana kan bisa dapat gangdo atau apa ya. Tapi pada saat itu apa yang Tuhan kasih satu-satu jawaban. Inilah suamimu yang aku kasihi. Dia berharga di mataku. Dia menunjukkan sikap seorang anak kecil. Banyak anak kecil yang mendekati Yesus, murid Yesus selalu menolak. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan kau larang anak-anak datang kepadaku. Biarlah dia datang kepadaku, karena dialah empunya kerajaan surga. Itu bukan berarti cuma sekedar anak kecil, tetapi itu satu pemahaman tentang Alkitabiahnya adalah satu pribadi. Usia berapapun kita, kalau kita datang kepada Tuhan seperti anak kecil, tidak tahu apapun yang akan dilakukan, bahkan makanan yang dimakan itu apa, vitamin yang diminum itu apa, tidak ngerti sama sekali dia harus kemana setiap waktunya, itu diatur oleh kedua orang tuanya. Itulah Tuhan ingin kita seperti itu. Tidak mampu berjalan berdiri kalau tidak dipapah sama Tuhan. Tidak tahu arah kalau tidak digandeng sama Tuhan. Kita perlu menempatkan diri kita seperti itu di hadapan Tuhan. Saat ini saya baru memahami, ternyata suamiku itu benar-benar dalam satu sikap hidup benar-benar yang sangat diharapkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau pegang kasih kita adalah kunci hidup. Kalau kamu sampai terseok, tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan segala apapun, tidak mau ketemu orang lain, cuma ketemu maunya di rumah terus saja menungguin satu modal ini untuk laku, Tuhan gak laku. Kenapa Tuhan bilang sampai gak laku sekian lama? Sampai kamu lelah untuk berdoa.
Sampai kita nggak punya kata-kata untuk berdoa pun Tuhan tetap dengar kita. Saya menyadari ternyata suamiku itu punya satu iman yang pengharapan. Kalau janda di Sarfat punya tepung, punya minyak, dipersembahkan kepada Tuhan cuma sedikit. Yesus sendiri dari berapa roti, 5 roti dan 2 ekor ikan dipersembahkan kepada Allah Bapa untuk digandang bisa memenuhi kebutuhan. Itu ada modal yang dipersembahkan kepada Tuhan. Iman percaya, iman penyerahan, iman penuh berharapan. Iman penuh harap itu tidak ada modal sing dibawa. Cuma bondo berlutut kepada Tuhan. Tidak ada yang dipersembahkan. Itulah saat kita masuk dalam satu tingkat masalah seperti itu, kita cuma gandol Gusti tok. Itu yang Tuhan suka. Nantikan itu. Ternyata nanti ada reward hadiah. Karena Yesus pada saat disalib, dia diberikan satu mahkota duri. Kalau di dalam bangsa Romawi kuno, bangsa Yahudi itu adalah penghinaan. Penghinaan itu. Tapi di dalam kekristenan, di dalam kitab Wahyu itu adalah satu mahkota kehidupan. Orang yang mampu bertahan dalam situasi sulit, menjaga hidupnya dalam keadaan kudus, membangun relasinya dengan kasih, selalu dalam komunitas dan mau berbagi walaupun dalam keadaan terbatas. Itu ternyata mahkota kehidupan. Dan rewardnya itu apa yang tidak kau doakan itulah yang terjadi. Lebih dari yang kau tidak kau doakan. Saya berdoa kepada Tuhan di Pinang cuma kesendirian. Tuhan, kalau memang saya harus hidup bersama dengan kanker, enggak apa-apa. Tapi Isa itu sing disinar saja ya. 3 minggu di Pinang enggak apa-apa. Senin sampai Jumat disinar, Senin Jumat lagi selama 3 disinar, enggak apa-apa. Ojo dikemu Tuhan Isa gitu ya. Tapi begitu saya ucapkan kata seperti itu, karena ada kata-kata menyenangkanmu, senangkanmu, maka saya langsung, oh ya Tuhan, saya kok malu ya Tuhan. Siapakah aku kok meminta seperti itu? Ternyata waktu itu, ya, divonis waktu itu masih diperkan dicewari, saya pindah rumah sakit. Dari Island saya pindah ke Adventist dengan 2 minggu berikutnya. Ternyata Tuhan katakan apa? Luar biasa. Biopsi saya takut. Saya cuma bilang, Tuhan kalau gak bisa ya di kemo gak apa-apa Tuhan. Di kemo kan di rambutnya grodol ya. Waduh, ada kemampuan untuk berfungsi seperti lever. Menghadapi masalah, mendengar, melihat, membuat kita jatuh iman kita. Kita punya kemampuan untuk bisa berfungsi seperti lever. Meredam sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Sesuatu yang menakutkan menjadi tidak menakutkan lagi. Itu fungsi lever. Menetral situasi di dalam seluruh tubuh kita. Membuang racun-racun hampir 500 macam yang dikerjakan oleh lever. Kita punya kemampuan seperti itu. Ternyata oh ya tidak apa-apa Tuhan. Boroder rambutnya aku bisa pakai rambut palsu panjang ya. Aku bisa pakai rambut yang ikal-ikal keriting. Aku bisa pakai rambut kayak Demi Moore. Kayak rambutnya Bu Devi gitu ya. Bisa. Itu kemampuan kita menghibur diri. Kenapa? Karena Tuhan kasih kepada kita. Maka setelah itu, loh ya wes kan, enggak apa-apa wes Tuhan, enggak apa-apa, gimana enggak apa-apa. Yang penting aku nanti tidak terasa sakit. Kenapa? Karena mami saya juga kanker kuat. Kemampuan orang menahan rasa sakit itu tidak sama. Makanya setelah operasi itu levelnya itu tidak sama. Mertua saya kesakitan kanker payudara, ya. Kesakitan dia sampai katanya kayak apa sih mas sakitnya? Kayak disilet, dikasih jeruk nipis, seperti itu sakitnya. Makanya mertua saya dikasih seperti obat yang ada morfinnya, mengurangi rasa sakit. Ada 2 pribadi dalam orang dekat saya mengalami rasa cancer, ya. Saya bilang baik Tuhan lek bisa aku sakitnya kayak mamiku aja ya. Digundul kemo apa enggak apa-apa, tapi aku lek ngajar bisa ngajar. Aku pewarta bisa pewarta, aku bisa jalan-jalan rekreasi sama ibu guru saya, bisa siarah. Itu yang saya doakan selama 1 minggu dalam kesendirian di Pineng. Saudara,
Tapi apa yang terjadi? Begitu saya datang, tidak perlu ngantri sekian bulan, ternyata ada teman yang masih di Sinar selama 3 minggu masih stay di sana. Saya daftarkan bisa, oh bisa, ada perantaranya jasanya. Akhirnya, oh tunggu Bu setelah lebaran. Loh sampai berapa bulan kan kelamaan, iya ini sudah ngantri tidak bisa. Saudaraku, kalau kita walaupun tahu tuh harus ngantri, lakukan telepono ya toh. Karena ada iman harapan itu. Tidak butuh modal. Cuma mau melakukan bagian kita, Tuhan yang menentukan. Ternyata saat saya telepon, kok ya dokternya itu lewat di depannya teman saya itu loh sama adik konsultan apa jasanya itu ya. Langsung ditanyakan langsung dokternya. Dok ini bisa apa enggak teman saya di Indonesia nanti pergi ini enggak pakai daftar gini ini. Oh ya enggak apa-apa 2-3 hari ke depan ya. Loh dok jangan belum dapat tiket kan belum tahu. Dok sampai tak riska selama sampai 5 hari. Oh ya bisa berangkatlah. Berangkat langsung beli tiketnya sampai di sana dijemput rumah sakit langsung ke dokternya pagi. Dokternya payudara. Minta waktu setengah jam konsultasi terus dia langsung pergi ke dokternya penyakit dalam semua. Konsultasi lagi sama dokter mamografi pada hari yang sama bisa pergi ke 3 dokter dan langsung ditindak. Ternyata apa? Dia nemukan jalan. Bukan di biopsi di luar, bukan di apa. Tapi di vakum. Dia dikasih hikmat. Ukurannya sekian. Jenis ganas masih sekian. Oh kalau gitu ukuran ini memungkinkan untuk mepet. Tahu mepet? Mepet itu maksimal untuk bisa divakum dan tidak boleh divakum. Akhirnya divakum tapi biayanya mahal. 8.000 lebih ringgit. Ya enggak apa-apa. Ya, saudara saya bilang kapan dok? Nanti ya setelah lebaran. Oh jangan dok, tidak bisa berapa hari ini ke depan ini. Oh bisa. Besok ya mau besok. Loh ya kapan dok sore? Sore. Lah kalau sore sekarang kan masih siang toh. Kenapa enggak nanti sore aja? Loh nanti sore mau ya? Loh ya enggak apa-apa. Saudara. Kalau teman saya yang ke sana pergi dokter penyakit dalam. Datang pagi dapat nomor jam 2. Masuk sampai jam 12 baru pulang di apartemen ketemu saya. Ke Suma bisa ke 3 dokter. Cuma 1 ditindak bahkan seisa istirahat siang. Itulah Tuhanku. Itulah kekuatanku. Karena kita tahu bahwa kita mau dipimpin oleh Tuhan. Walaupun akal budi mengatakan tidak mungkin. Tapi di dalam Tuhan selalu mungkin. 1 hari bisa semua beres. Saya besok bisa langsung pulang. Tapi karena waktu nisik lebih bisa halan-halan. Ya toh. Jalan-jalan. Pergi Genting. Pergi bawa karyawan saya. Tak melok pesawat. Pulang pergi ke Kuala Lumpur. Naik lagi ke Genting. Malamnya turun lagi. Itu kan dahsyat. 4 hari jatahnya rumah sakit bisa dibuat 2 hari. 2 hari ini bisa bawa jalan karyawan saya. Gak ada yang barengi saya. Suami kerja. Kakak saya yang perempuan sudah barengi yang pertama. Yang laki paspornya habis waktunya. Slide lah berikutnya. Janganlah membalas kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapatnya hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Jadi ternyata membangun relasi dari setiap orang itu sangat penting. Maka kita banyak mengalah, mengambil satu sisi kenapa dia begitu jahat, kenapa dia suka fitnah orang, kenapa kata-katanya gak pernah enak, itu perlu didoakan, kasihan. Sama saya bisa memahami suamiku, ternyata Tuhan suamiku tuh begitu bergantungnya ya sama engkau ya. Maka ruko saya yang biasa sampai mau dikasih 60 juta ditawar akhirnya bisa kena 125 juta orang mau beli saat itu. Tuhan bisa lipatkan 2 kali saat kita bisa melihat kesempatan di dalam Tuhan, opportunity. Ya, semakin kita punya masalah, semakin itulah kita mau tunjukkan kepada Tuhan tentang kemurnian hati kita. Saudara-saudaraku kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, seperti tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi jangan kita pernah menghukum orang yang gak bayar kepada kita, doakan. Saya begitu memahami semua bonbonnya itu orang yang bawa lari, orang yang gak bayar semua utang itu, bonbonnya itu tak kasih, tak cari rumahnya, tak kembalikan kepada Tuhan. Walaupun aku masih dalam keadaan bangkrut. Pelaku firmannya. Tapi setelah terjadi luar biasanya apa? Ternyata pemulihannya terjadi. Ya, Tuhan itu mengembalikan
kerugian kita bukan orang itu membayar kepada kita. Tuhan punya cara. Suka-suka Tuhan mau mengembalikan, memulihkan kita dengan cara apa. Kadang-kadang melalui pekerjaan kita. Ya. Kadang-kadang melalui sesuatu hadiah reward. Dapat bonus dari apa yang kita tidak pernah tahu. Tahu-tahu kita punya keuntungan luar biasa terlipat ganda dari aset kita. Itu yang punya cara, dan cara itu selalu cara yang elegan dan selalu up to date, tidak pernah dicontoh copy paste untuk orang lain. Tetapi jika setermu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi artinya kita ini tidak diomong di sini kalau kamu udah ada masalah terus kamu baru ini, enggak. Apapun yang kamu alami tetap kita dituntut untuk bisa apa? Memberi orang makan, memberi orang yang kehausan, memberi minum. Berbuat untuk apa? Menebara di atas kepalanya. Ya kan? Sesuatu yang membuat dia itu menjadi kayaknya, waduh, memukau ya. Kesuma ini kakinya patah tapi kok nyambangi orang sakit. Ternyata Tuhan hibur hatinya dia. Orang ini mau operasi mata 50-50. Takut buta, ketakutan, nangis setengah mati. Yang doa sealun-alun contong datang kabin doanya dia. Karena dia aktivis. Tetapi kenapa waktu Kesuma datang naik pakai kursi roda, datang ke sana ke doa dia langsung dipulihkan. Dia menemukan cinta Tuhan. Saya cuma berkata apa? Saya cuma dipakai oleh Tuhan. Bukan karena saya pandai, saya cuma dipakai oleh Tuhan. Melalui hikmatnya dia tuntun. Orang ini ketakutan, semua berdoa. Tapi dia tetap takut, 50% dia buta. Senin operasi, saya minggu datang dari gereja setelah didorong Mbak Romo, saya nggak mau pulang. Nah, aku tak menyambangi. Loh, kamu ini sakit pakai kursi roda kok nyambangi orang kayak apa sih kata gitu. No. Ya karena saya digerakkan Tuhan. Tuhan kalau memulihkan orang lain, memberkati orang lain bukan karena dia tuh sehat segala macam, bahkan orang yang dalam kursi roda pun juga dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita lagi miskin, lagi bodoh, lagi segala macam, bukan berarti kita tidak dipakai untuk orang lain oleh Tuhan. Justru dipakai. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Saya begitu datang dan aduh Kesuma, Bu Kesuma kamu ini pasien kok nyambangi pasien. Aku takut ya apa nanti Senin aku operasi, aku buta ya apa ini cuma 50%. Nangis setengah mati. Saya cuma dekap aja. Saya dekap dia mulai merasa tenang. Tuhan apa yang harus saya jawab? Saya kan tidak ngalami seperti itu. Tapi setelah saya dekat dan katakan apa? Tubuh fana kita itu akan semakin hari semakin turun. Kita akan kehilangan penglihatan kita, kemampuan kita bicara dengan baik, kemampuan kita untuk makan dengan baik. Kemampuan kita berjalan dengan baik. Semakin akan turun, tetapi semangat kita, roh kita itu milik Tuhan. Saya katakan seperti kalau seandainya kamu besok matamu buta satu, tidak usah nangis, tidak usah takut. Tetapi karya Tuhan nyata dalam hidupmu. Saat seperti itu dia langsung, aduh gitu ya Kesuma. Iya. Semakin kita nggak punya mata, semakin kita matanya satu, kita semakin dipakai oleh Tuhan. Kalau kamu tidur di rumah sambil nangis-nangis merenungi nasibmu itu memang kamu nggak dipakai Tuhan, tidak jadi berkat. Tapi saat kamu dalam keterbatasanmu, kamu tetap melayani Tuhan dan apa? Tuhan lihat. Banyak umat lihat kok luar biasa ya. Itulah kekuatannya. Semakin kita mengalami masalah, semakin jadi kekuatan orang lain. Saat kita mampu berdiri tegak di hadapannya dia. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Slide selanjutnya. Jadi artinya, kunci hidup kita semuanya kita harus selesaikan. Satu ayat ini bersuka dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertukuran dalam doa. Ayat ini mengingat kita selalu bersuka cita. Lanjut lagi, jadi ini ayatnya sama. Lanjut slide berikutnya, sudah waktunya mau habis. Sudah habis? Habis. Nah ini sama ya. Empunya kerajaan surga tadi saya sudah sampaikan tentang kita bagaimana bersikap seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Ayatnya sama, cuma dikatakan satu adalah sesuatu yang paling keras Yesus mengatakan ya. Jangan kamu menghalangi ya, biarlah Allah datang kepadaku sebab orang ini adalah pemilik kerajaan surga. Ditampilkan foto saya. Nah, ini adalah pengalaman. Ya ini ya, saya tahun lalu 2 tahun saya menjaga suami saya operasi lutut kanan kiri ya. Itu sampai
tinggal di apartemen, saya nggak punya aktivitas, berat saya mencapai 81,5 kilo. Saya sampai tidak bisa jalan, saya pakai tongkat, kalau saya ngajar ke lantai 2 saya berangkang. Turunnya saya pakai ngesot ya. Itu adalah apa yang saya alami di dalam. Tapi pada saat saya mulai dalam doa-doa yang tidak terjawab ya, ada rencana Tuhan yang paling indah yang tidak akan pernah kita lupakan. Kenapa? Itu sampai kepada dasar penderitaan kita selalu akan teringat bagaimana kekuatan Tuhan ya. Cantik, tidak miskin, tidak cantik, tidak pandai, tidak percaya diri, tetapi bisa Tuhan berikan kesuksesan. Karena melalui derita yang panjang, menjadi pribadi yang tidak terkalahkan, tangguh dalam setiap persoalan. Orang yang tangguh itu jadi pemenang. Di dalam pekerjaan, di dalam perlayan, di mana saja. Karena dia tidak akan pernah keluar dari komunitasnya. Punya rumah, utang ya 250 juta. Saya berdoa selama 3 tahun. Tidak terjawab. Tuhan izinkan. Kenapa? Kalau pasaran 250 juta itu terjawab. Saya masih punya utang separuh. Tapi karena tidak terjawab, ada rencana indah Tuhan. Diganti 175 rumah dalam waktu seminggu. Laku lagi 305 juta. Saya bisa untung hampir 400 juta mengembalikan utang. Itulah pemulihan. Tidak berhenti sampai di sana. Kurang kari sisa 1 juta. Kejar DP muka rumah. Kok bisa tahu orang 1 juta? Tuhan yang perintahkan. Rumah 220 juta tak jual 500 juta. Ruko Surya Inti Jemur Sari. Saya gak pernah berdoa untuk seperti itu. Ternyata doa yang tidak dijawab itu adalah belum waktunya Tuhan. Tuhan mau berikan kepada kita mutiara yang lebih besar, lebih indah, mahkota kehidupan yang lebih bagus. Supaya kita apa? Kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab apa? Kau yang layak dipuji dan disembah. Jadi kita perlu kagum dan hormat kepada Tuhan untuk apa? Untuk jaga kekudusan supaya kita bisa memahami setiap doa yang tidak terjawab itu ada waktunya Tuhan untuk kita terima sebagai mutiara hidup kita. Sehingga pada saat kita boleh melewati masalah hidup apapun, kita boleh mengalami kemenangan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Coba sebentar lah, fotonya saya yang terakhir, foto. Persoalan hidup, doa saya tidak terjawab, suamiku juga sampai capek. Kamu kok enggak berdoa-doa sama saya? Saya bilang, saya sudah capek untuk berdoa. Tapi Tuhan tahu, doa-doa yang tidak terucapkan membuatkan kekuatan. Ini suami saya, operasi di Solo, kemudian di Jakarta ya. Ini berat saya 81,5. Saya juga suntik melalui di Pineng dengan robot ya. Kaki saya kiri kanan dengan biaya cukup mahal, 8.000 ringgit. Pemulihan terjadi ya. Saya bisa turun sekarang ini 21,5 kilo. Itu pelayanan saya di Ponorogo terakhir, Tulung Agung, Blitar, Tulung Agung, Kediri sama Wlingi. Dan ini Porta Santa beberapa minggu kemarin. Kita akan nyanyikan Tuhan bahwa kita boleh menjadi pemenang apapun yang kita alami. Doa tidak selalu dijawab pada saat itu, tetapi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan ku nyanyi. keliru toh, kemenangan. Lagunya kemenangan toh. Ku menyembah. Lagu kemarin itu. Itu kemarin lagunya Pudo Korman kemarin. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. hampiri ya Tuhan. Hampiri tata kasih Karuniamu Bapa. karunia
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita dari Kau menyembah dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati semua. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Persembahkan seluruh persoalan saat ini. Diri atas kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Benar Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi bagi semua umat-Mu. Kelepasan juga di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami akan tetap setia kepada Engkau, dan kami akan bantu jaga iman untuk percaya kami, dan bantu kami menjaga kekudusan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh terima mahkota kehidupan, supaya kami mampu Tuhan melewati masa-masa sulit kami, supaya kami mampu memahami kenapa doa-doa kami belum terjawab Tuhan. Karena satu hal yang terindah yang boleh Kau berikan kepada setiap kami, yang Kau inginkan bahwa kami boleh bersandar kepada-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengalami cinta-Mu, memahami situasi apapun yang kami alami. Engkau selalu ada pada setiap hidup kami. Karena Engkau adalah Emmanuel, makna Natal, hadir di dunia, selalu beserta setiap kita. Kami mau persembahkan saat ini Bapa, kepada seluruh pribadi di tempat ini, kepada seluruh pengurus di tempat ini, kepada seluruh yang bertugas di tempat ini, bahkan seluruh umat yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kami berdoa bagi seluruh pekerjaannya Tuhan, seluruh ekonominya, kesehatan dan kesehatan keluarganya, juga pelayanannya, komunitasnya Tuhan. Berikanlah berkat yang luar biasa. Berikanlah masa depan yang indah, penuh harapan. Berikanlah
Demikian kita sudah diberkati dengan firman yang dibawakan oleh Ibu Kesuma. Terima kasih. Inilah saatnya bagi kita untuk ikut campur dalam pewartaan ini dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari silakan. Kita melakukan pemberian kita yang terbaik. Kita naikkan satu pujian. Kejaplah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Saatnya membacakan beberapa pengumuman. Mari kita perhatikan bahwa kita masih tetap dalam serial yang sama dalam bulan ini, serial Tetap Percaya. Minggu depan kita akan mengambil tema Tetap Percaya walau doa belum terjawab. Membawa firmannya Ibu Linda Herawati Gunawan. Kita bertempat di Hall Pasturan ya, lantai 2. Jangan salah, bukan di sini. Karena di sini akan ditempati oleh kegiatan yang lain. Kita ada di Hall Pasturan lantai 2. Atasnya adorasi. Temanya. Dan masih tetap seperti biasa. Kita ada pelayanan doa setelah persekutuan ini berakhir. Nanti siapapun yang mau didoakan silakan maju ke depan untuk didoakan oleh tim doa kita. Satu hal lagi, ada yang berulang tahun. Kemana ini perginya? Oh ya. Ya, saya sendiri juga berulang tahun. Tepuk tangan buat saya. Tapi 2 hari yang lalu ya. Hari ini tepatnya Lucy Limantara, LL. Selamat ulang tahun. Yang ini juga tepuk tangan juga untuk yang ulang tahun. Mari saya undang Ibu Kesuma untuk mendoakannya. Stella. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk berdoa bagi saudari kita yang sedang berulang tahun. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau berdoa bagi saudari kami Stella. 1 tahun kau sudah tambahkan usianya Tuhan. Biarlah di dalam bertambahnya usia 1 tahun ini.
Stella boleh mengalami cintamu, merasakan kebaikan hatimu, dan boleh mempersembahkan kehidupannya dengan selalu ucapan syukur dan menjaga hidup kekudusan. Kami mau persembahkan saudaraku Stella ini, ya Tuhan, berikanlah hikmat di dalam segala pikirannya. Berikanlah kemampuan berkata-kata dengan baik dan bijak. Berikanlah sikap hati yang hanya tertuju kepada Engkau. Berikanlah kemampuan bertindak dengan benar Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya, Kau jadikan berhasil. Kedua tangannya juga boleh terberkati Tuhan. Jadikan wanita-wanitamu, yaitu wanita sebagai tiang doa. Kemana saja dia selalu berdoa bagi keluarga dan orang-orang yang dicintai. Juga setiap pribadi yang sudah Kau tunjukkan melalui sebuah hatinya Tuhan. Berikanlah masa depan yang baik. Dan bawalah kepada satu sukacita surgawi kemana saja dia berada. Jadi imam raja dan nabi di seluruh kehidupan rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Bapa, semua doa, seluruh masa depan juga seluruh cita-citanya mau dipersembahkan hanya bagimu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup dalam perkenanan-Mu. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, kita sampai pada penghujung acara persekutuan doa ini. Mari saya persilakan tetap berdiri sebentar aja. Kita nyanyikan satu pujian sebagai penutup dari persekutuan ini. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih telah bersekutu bersama kita. Sampai jumpa di Sabtu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita.